Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Jamugalat. Saya berkuliah di IAIN Manado, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Saya akan membahas mata kuliah tentang hukum dagang dengan judul Perantara dalam Perniagaan. Dalam buku pengantar hukum dagang, ada istilah yang digunakan terkait dengan perantara perdagangan adalah lease giving, yang kadang diterjemahkan sebagai berganti-ganti dengan penyuruhan, pemberian kekuasaan, atau keagenan. Landasan utama dari kegiatan perdagangan perantara adalah kontrak atau perjanjian, khususnya antara pihak yang menyuruh dan pihak yang disuruh untuk melakukan suatu pekerjaan atau urusan. Pengertian penyuruh atau yang lebih banyak dikenal sebagai pemberian kekuasaan adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, menerima untuk dan atas namanya menyelenggarakan sesuatu urusan. Adapun macam-macam perantara perdagangan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang antara lain yaitu bursa dagang, makelar, kasir, komisioner, ekspeditur, dan pengangkut. Baiklah, macam-macam perdagangan perantara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yaitu bursa dagang. Bursa dagang memberikan definisi bursa dagang sebagai suatu tempat pertemuan para perdagangan, juragan perahu, makelar, kasir, dan orang-orang yang akan termasuk dalam galangan perdagangan. Pertemuan itu diadakan atas kekuasaan Menteri Keuangan. Saat ini bursa dagang yang ada di Indonesia adalah Bursa Efek Indonesia, Bursa Berjangka Komoditi, Bursa Komoditi yang tunduk pada ketentuan undang-undang, pasar modal, dan undang-undang perdagangan. Berjangka komoditi, bentuk usaha bursa dagang ini adalah perseorangan terbatas. Perusahaan ini bertugas menyelenggarakan perdagangan efek komoditi. Di dalam bursa ini, para pialang atau pedagang perantara efek dan komoditi bertemu. 2. Makelar. Makelar adalah seseorang pedagang perantara yang diangkat oleh pejabat berwenang. Untuk itu, ia menyelenggarakan perusahaan dengan melakukan pekerjaan atas amat dan nama orang lain dengan mendapat upah atau profesi tertentu. Sebelum diperbolehkan melakukan pekerjaan itu, ia harus bersumpah di hadapan pengadilan negeri yang termasuk dalam wilayah hukumnya. Kasir adalah seseorang yang dengan menerima upah atau profesi tertentu dipercaya dengan pekerjaan menyimpan uang dan melakukan pembayaran, yaitu suatu lembaga keuangan berupa perusahaan yang mewakili nasabah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga, penerimaan uang dari pihak ketiga, penyimpanan uang milik nasabah. Di samping melakukan kegiatan sebagai perantara khususnya dalam kaitannya dengan pembayaran atau penerimaan uang, bank juga melakukan kegiatan usaha dengan memberikan pinjaman kepada mereka yang membutuhkan dalam proses sebagai kreditor dalam hubungannya dengan nasabah berdasarkan perjanjian kredit tentang kredit. Tentu saja bank tidak selalu dalam posisi sebagai kasir. Komisioner adalah perusahaan yang pekerjaannya membuat kontrak atas nama orang lain, tetapi ketika komisioner membuat kontrak tersebut, ia melakukan atas namanya sendiri. Dalam melaksanakan amanat tersebut, komisioner mendapatkan upah atau profesi dari si pemberi amanatnya. Ekspeditur adalah orang yang pekerjaannya menyuruh orang lain untuk menyelenggarakan pengangkutan barang-barang dagang atau barang lainnya melalui daratan atau perairan. Orang yang disuruh oleh ekspeditur adalah pengangkut, sedangkan ia sendiri disuruh oleh orang lain atau pemilik barang. Pengangkut
Pengangkut adalah orang yang menyelenggarakan pengangkutan, sedangkan pengangkut itu sendiri diartikan sebagai perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim barang, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan dari suatu tempat ke tempat lain. Mungkin hanya itu dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.